Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Nah, Waalaikumsalam. gimana kabarnya semua? Sehat ya? Yo, sehat, Pak. Oke, nice. Baik, teman-teman sekalian, sebelum kita diskusikan soal yang kemarin kami sudah share, kita review dulu bahwa dalam kalimat sederhana harus ada satu subjek dan satu verb. Oke, nah, kemudian teman-teman sekalian, jenis-jenis subjek tentu teman-teman udah tahu. Khususnya kalau subjeknya itu posisinya di mana. Umumnya berada di awal kalimat ya. Mulai dari kata benda, kemudian gerund, ada kata ganti, pronoun, kemudian non phrase dan juga non clause. Adapun kata kerja mulai dari to be, saya kira jenis-jenis to be juga teman-teman udah pada tahu. Kemudian ada to do, to have, dan juga ada verb one, ada verb one plus s or es, kemudian ada verb to, dan juga ada modals. Oke, aman. Jadi setiap teman-teman mengerjakan soal, structure, usahakan teman-teman cari dulu subject verb. Oke, berikutnya. Nomor satu langsung aja. Kalau Anda perhatikan, nggak ada verb di sini kan? Oke, dan satu-satunya verb yang ada adalah di Charlie. Oke, nice. Oke, Kak Steven, apakah bisa conjunction itu menjadi subjek? Nah, untuk conjunction, polanya seperti ini nanti Kak ya. Bukan conjunctionnya menjadi eh, subjek, tapi dia bisa berfungsi ganda. Ada dua polanya sebenarnya. Yang pertama, conjunction beserta dengan pola setelahnya menjadi satu kesatuan subjek. Ini yang pertama, ya. Jadi bukan hanya konektornya, tetapi kata setelahnya yang berupa subjek verb. Ini yang dimaksud dengan clause. Ini menjadi subjek. Kemudian yang kedua, who, betul sekali bahwa who itu bisa sekaligus menjadi subjek. Ya, contohnya ada subjek, kemudian diikuti oleh who langsung verb. Ya, jadi sebenarnya who ini berfungsi ganda. Who sebagai konektor dan who sekaligus menjadi subjek. Makanya setelah who itu nggak butuh subjek lagi. Dia langsung verb. Oke, gitu ya. Nanti ada khusus materi mengenai konektor. Di kalimat simpel dulu, Kak Steven ya. Oke. Berikutnya nomor dua. Ya, jelas sekali verbnya udah ada. Subjek aja yang Anda cari. Tetapi teman-teman perlu juga untuk selalu waspada, jangan sampai Anda kejebak dengan ketidaksesuaian antara subjek tunggal dan juga subjek jamak. Karena ini bisa berpengaruh terhadap kata kerjanya. Nah, semua subjek tunggal cocoknya dengan was, is, kemudian has, kemudian verb one plus s or es, kemudian does. Berikutnya, kalau subjek jamak ada were, ada are, kemudian have, kemudian verb one, do, ya. Nah, karena di sini menggunakan was, usahakan cari subjek yang tunggal. Nggak ada subjek yang jamak. Nah, beruntungnya teman-teman langsung aja cari subjek yang tunggal. Oke, berikutnya nomor tiga. Ada yang bisa bantu? Langsung berikan tanggapan di kolom chat, guys. The. Iya, verbnya udah dapat. Thank you, Kak Dena. Ini Anda tinggal lengkapi aja. Karena tangnya ini bendanya sudah bentuk tunggal. Ya.
lengkapi dengan menggunakan artikel. Oke. 4. Kalau ada koma, hati-hati ya. Kalau ada koma, subjek dengan verb itu nggak boleh seperti ini. Nggak ada pula seperti ini. Jadi subjek itu nggak boleh ada perantara koma di situ. Apalagi kalau komanya 1 ya. Nah, di sini ada 2 koma ternyata. Berarti yang menggunakan koma itu bukan subjek. Verbnya udah was, maka di sini Anda masih butuh subjek. Maka yang benar adalah brown. Berikutnya 5. Seperti biasa tentukan subjek verb dulu. Yang pakai koma teman-teman sederhanakan aja, coret aja. Alpha, ini verbnya udah ada. Oke, ini throughout masuk kategori preposisi ya. Ya, teman-teman cari subjek. Ada yang alpha, ada yang bravo. Nah, yang mana nih? Nah, karena verbnya udah ada, langsung aja Kak, subjek. Gak usah ada tambahan kata kerja apapun. Cukup alpha. Oke, 6. Grows, verbnya. Ini benda, dan bendanya tunggal, boleh bertemu plus S. Berarti teman-teman bisa cari artikel. Ya, mantap. 7. Bravo. Nah, ini verbnya. Cari subjeknya aja. Oke. 8. Kalau ada verb ing di awal kalimat tanpa ada koma, berarti dia jadi subjek. Teman-teman sisa cari verbnya aja. Ini ada verb, ini ada verb. Maka yang paling tepat alpha. Iya. 9. Yang pakai koma boleh teman-teman coret lagi. Berarti ini jadi subjeknya. Verb. Ternyata yang dipilihan hanya satu pola verb, yaitu bravo. Ya, perlu juga teman-teman hati-hati. Kalau nantinya Anda butuh verb, itu 2 kemungkinan. Verbnya itu bermakna aktif atau verb yang bermakna pasif. Ya, seperti apa pola pasif? Pasif itu pola kata kerja yang menggunakan to be plus verb 3. Sedangkan aktif ya, selain menggunakan to be verb 3, maka itu adalah aktif. Jadi pola pasif hanya 1. Berarti nantinya kalau Anda butuh verb, ternyata setelahnya preposisi, maka dahulukan yang pola pasif. Oh ya ini juga nih Teh. Oke, Ya kalau kan nggak sudah ada ya cari aja yang aktif, sudah tapi ini dahulukan yang gue. pasif. Sebaliknya, Tapi kalau di sini adalah KK objek, semua LPD-nya maka belum selesai jadi belum di print. usahakan Anda pilih kata kerja yang aktif. Ya, oke. Berikutnya 10. Nomor 10. Alfa, oke. Lagi ya, saya kira teman-teman nggak kesulitan lagi dalam menentukan subjek verb. Berarti itu sudah aman itu. Ya. Nah, di sini ed. Ya, ed kalau diikuti oleh objek berarti dianggap sebagai verb to. Maka teman-teman sisa cari subjek, maka yang benar adalah alpha. Oke, nice. 11. Oke, udah ada jawaban lagi. Alpha, nice. Ya, yang pertama yang preposisi ini dicoret aja. Ada koma lagi dan komanya hanya 1. Berarti ini yang jadi subjek ya. Ya.
Ini preposisi. Ya, preposisi itu langsung aja butuh objek. Karena ini sudah bentuk objek juga, maka objek yang Anda gunakan adalah bentuk gerund atau verb in. Dapat tenang. Lanjut, 12. Ini sudah masuk konektor juga ya guys. Nah, sederhanakan aja. Anggaplah ini nggak ada. Berarti kalau ini nggak ada, otomatis Anda butuh subject verb. Yang benar adalah cari. 13. Oke. Bravo. Lagi ya. Yang preposisi sampai koma itu bukan subjek. Dapat kata kerja bagian. Nah, subjeknya yang hilang. Ya, bravo. Masih aman. Lanjut 14. 14. Sama polanya. Ternyata udah ada verbnya. Ya, kalau udah ada verbnya jangan lagi pilih verb. Ini ada konektor berarti harus tambah verb juga. Oke, nah hati-hati untuk alfa. Ini bisa jadi subjek tetapi bendanya ada tambahan s yang berarti jamak. Jamak tidak mungkin bertemu dengan is. Ya, maka yang paling benar adalah bravo. Nah, mungkin ada yang ingin ditanggapi dulu sebelum lanjut karena kayaknya soal ini ada beberapa perbedaan jawaban. Ada pilih delta, ada pilih bravo. Nah, tadi di delta alasannya ini. Dia kurang kata kerja. Nggak boleh Anda tambahkan konektor kalau kata kerjanya juga tidak bertambah. Oke, lanjut 15. Throughout history, meskipun dia tidak menggunakan koma, maka ini semua rangkaiannya bukan subjek. Oke, nggak ada verbnya ya. Charlie. Yakin Charlie nggak? Bravo. Ya, intinya kalau Anda pilih Charlie, ini bukan verb, Kak. Padahal dari kata different sampai counting itu juga belum ada kata kerja. Nah, yang cocok adalah bravo. Kok nggak bisa pakai alpha? Nggak bisa. Karena ketika verb di awal kalimat, maka ujungnya harus question mark. Kalau pakai there itu bukan subjek. Tapi setiap ada kata there, pasti setelahnya verb. Setelah verb, baru subjek. Berarti di sini ketika bergabung, maka ini yang jadi subjek. Gitu, ya. Oke, lanjut 16. Nah, ini sudah jelas tadi ya. There itu pasti ujungnya adalah ada benda atau subjek. Makanya hati-hati di soal ini jangan pilih yang Charlie. Ya, there is now. Berarti ini nggak bisa jadi subjek. Yang paling benar adalah delta. Cari subjek, Pak. Kak, boleh dijelaskan lagi cara penggunaan there ini, Kak? Ya, yang ini Kak. Simpelnya gini, there itu hanya Iya, 15 langsung sama 16 ini, Kak. ya, there itu langsung benda Kak atau subjek setelah verbnya. Nggak ada bentuk kata yang lain. Keterangan waktu nggak bisa, ya. Kemudian kata sifat juga nggak bisa. Dia harus benda. Makanya di 16 itu nggak boleh pakai Charlie. Ya, now juga nggak bisa. Now itu bukan subjek. Dia tidak tergolong subjek. Oke. Mungkin ada yang pilih Bravo juga. Nah, untuk it has, ya, it has berarti dia butuhnya objek, benda, ya kan? Nah, ini bukan benda, dia cuma keterangan. Makanya yang paling benar adalah gunakan aja it is now, karena ini keterangan waktu. Oke, ada lagi yang ingin ditambahkan? Aman? Oke, berikutnya 17.
Sama subject verb. Build verbnya. Berarti sisa lengkapi aja ini. Spesies. Charlie. Ya, Charlie. Betul sekali, Kak. Oke, Kak Yuda. Lanjut 18. Nah, ini ya yang dijadikan subjek sebelum of. Cari verbnya. Jangan sampai ada satu kata terlewatkan. Oke, verbnya yang hilang. Nah, ini ada kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja bisa. Makanya tadi perlu lihat kata setelahnya. Oh, kata setelahnya preposisi. Maka dahulukan yang pola pasif, yaitu to be, verb 3. Dahulukan dulu. Ternyata ada. Apalagi R-nya ini sudah cocok dengan subjek dan jamak. Selesai. Pilih berapa aja. Berikutnya 19. Uses verb. Ini jadi subjeknya. Ya, tunggal bertemu tunggal kata kerjanya. Sisa gunakan objek. Cari aja benda. Semua pilihan yang menggunakan apa pasti sama. Ya, karena di soal sudah ada verb. 20. Employees verb. Berarti yang benar adalah alpha ya. Sisa cari subjek. Next 21. Yang preposisi sampai koma itu bukan subjek. Provided ini bisa. Ini jadi subjeknya. Kalau ini jadi verb, berarti langsung aja objek di sini atau benda. Cara mencari objek itu ya usahakan artikel di awal frasenya ini artikel dan ujungnya adalah benda. Salah satu ciri benda adalah akhiran kata ion. 22. Is sudah ada verb. Jadi jangan sampai lengah ya guys dalam menentukan subjek verb. Oke, jadi tinggal lengkapi aja ini. Gunakan artikel. Ini snowfallnya tunggal. Sudah cocok dengan is. 23. Ada nggak kata kerja? Ternyata ada. Bentuknya bentuk kedua diikuti objek. Berarti yang paling benar adalah delta ya. Yes. 24. Yang di sini ya, yang blank. Bukan yang berarti otomatis nggak ada subject verbnya kan? Cari aja subject verb. Antara yang ini dengan yang ini. Tadi konsep there bahwa setelah there itu ada kata kerja, setelah kata kerja adalah benda. Nah ini, apakah ini benda atau bukan? Kalau dia benda boleh menggunakan delta. Tapi kalau dia bukan benda maka delta nggak bisa dipakai. Oke, ada 23 ya, penjelasan 23. Oke, untuk 23, verbnya sudah dapat. Ya, kalau verbnya sudah dapat, ini kan benda, Kak. Dan benda ini bisa jadi subjek. Ya, untuk melengkapi benda ini, karena masih ada pilihan benda juga, apostrof S menjadi solusi. Apostrof S itu sama aja fungsinya adalah kata sifat. Dia bukan singkatan ya, nggak ada singkatan di structure. Maka adjektif apostrof S bertemu dengan benda. Jadilah satu rangkaian non phrase. Nah, non phrase ini yang jadi subjek. Oke, 15 ada 20. Oke, nomor 20. Gak usah ada embel-embel seperti ini, Kak. Cukup aja subjek. Kan verbnya udah dapat. Jadi Anda sisa cari subjek. Gak usah ada tambahan-tambahan apapun
Contohnya which itu kan tambahan. Gak usah. Apalagi di sini ada komanya. Usahakan cari kata yang betul-betul Anda butuhkan. Ya, kalau subjek ya subjek. Berupa bendanya ini. Oke, 15. Sederhanakan ya Kak, kalau butuh subjek aja, jangan ada tambahan apapun. Nah, 15. Di nomor 15 Kak, verbnya nggak ada. Berarti otomatis Charlie dengan Delta salah karena nggak ada verbnya. Sisa Alpha dengan Bravo yang ada verb. Ya, tapi kok nggak bisa pakai Alpha? Iya, karena throughout itu preposisi. Preposisi selalu diikuti objek, makanya throughout history dicoret, dia bukan subjek. Kalau Anda anggap ini sebagai subjek, makanya Anda biasanya pilih Alpha. Ya, tapi ternyata dia bukan subjek, maka kan normalnya subjek dulu kemudian verb. Tapi nggak ada pola yang berurut seperti ini. Maka yang bisa Anda gunakan adalah Bravo. Dengan catatan there, verb, kemudian subjek atau benda. Makanya ini subjeknya. Gitu kan ya. Oke, aman. Coba lanjut lagi di soal berikutnya. Nah ini. Apakah Charlie atau Delta? Nah, cek per cek customer itu bukan benda. Dia kata sifat. Sesuai dengan aturan tadi, bahwa there itu ketika bertemu verb langsung diikuti oleh benda atau subjek. Nggak bisa bertemu kata sifat. Kalau seperti itu adanya, maka gunakan yang Charlie. Berikutnya 25. Subjek verb seperti biasa. Nah, dapat. Subjek ada, isi, Ah, berarti subjek, semua pilihan yang kata kerja coret. Berarti yang benar adalah yang bukan verb, Bravo. Gitu aja guys. Boleh ada tanggapan, pertanyaan sebelum lanjut ke materi? Oke, sambil menunggu pertanyaan, bagus ya teman-teman responnya positif. Kalau ada tanggapan langsung aja di-cut. Berikan pertanyaan, kami akan langsung tanggapi pertanyaan teman-teman. Oke. Nomor 25. Ya, 25 subjek verb sudah lengkap. Maka semua pilihan yang ada verb coret dulu. Charlie dicoret. Alpha juga dicoret. Kenapa? ED itu bisa verb. Kalau diikuti objek, ini kan bisa jadi objek benda. Makanya dicoret. Nanti double verb nggak bisa dalam kalimat sederhana. Satu verb itu sudah cukup, nggak usah ada tambahan apapun. Oke. Maka yang paling tepat yang bukan verb adalah Bravo. Gitu kan. Oke, lanjut. Meeting 2 malam hari ini. Konsep subjek verb masih aman. Sekarang bagaimana kalau kita masukkan sedikit pengecoh? Ya, tapi sebenarnya di soal yang 25 tadi sudah include materi yang kedua, yaitu mengenai preposition plus objek dan juga appositive. Nah, ini sebenarnya memiliki kesamaan. Kedua-duanya itu bukan dianggap subjek. Olehnya itu, setiap teman-teman menemukan preposisi, sesingkatannya pre, bertemu objek, objek dari preposisi itu bisa berupa benda, pronoun, non phrase, gerund, kemudian non clause. Nah, setiap ada preposisi objek, itu biasanya ada koma di ujungnya. Setelah koma di ujungnya blank seperti ini. Berarti kalau ada blank setelah koma, dan Anda pastikan dulu, setelah blank ini ada kata lagi biasanya.
Apakah di sini ada subject verb atau tidak? Kalau ini nggak ada subject verb, cari aja subject verb. Ya. Ada juga case-nya seperti ini. Preposisi, objek, tapi tidak ada koma. Langsung diikuti kosong. Sama seperti biasa, tentukan dulu. Kalau ada kata setelah blank, ada nggak subject verb-nya? Kalau ternyata nggak ada, berarti teman-teman masih kemungkinan mencari subject verb. Tetapi nantinya, kalau pola preposisi objek tanpa koma, dan tidak ada pola subjek verb di pilihan, berarti Anda boleh menggunakan pola verb plus subjek. Nah, inilah yang kemudian dimaksud dengan inversion. Ini punya materi tersendiri, guys. Jadi jangan khawatir. Ini cuma pengenalan dulu. Ternyata bisa preposisi yang tanpa menggunakan koma, subjek dengan verbnya ditukar posisinya. Oke, aman. Berikutnya apositif. Ya, beberapa kali model apositif ini muncul di soal sebelumnya. Intinya bukan subjek, itu aja. Adapun penjelasannya lebih detail, apositif itu cuma ekstra info ya. Tambahan, keterangan tambahan aja. Untuk benda, khususnya yang paling sering adalah keterangan tambahan untuk subjek. Berikutnya, apositif itu posisinya seperti apa? Subjek, apositif di tengah-tengah, koma, verb. Boleh diperantarai oleh dua koma. Itu ciri-ciri apositif. Atau boleh di awal kalimat, koma, subjek. Bisa juga apositif menjelaskan objek. Nah, ini dia polanya, guys ya. Berikutnya, kalau nantinya apositif yang hilang di soal dengan ciri-ciri yang seperti ini, maka teman-teman cari dulu apositif yang berupa non-phrase, yaitu ditandai dengan artikel ya. Nah, cari dulu. Kalau apositifnya hilang, cari yang berupa non-phrase, artikel benda. Kalau nggak ada, pakai one of, benda jamak. Kalau masih nggak ada, cari pola apositif lainnya. Boleh gunakan verb ing. Kalau nggak ada, gunakan verb three. Masih nggak ada, gunakan preposisi objek. Dan yang terakhir, kalau masih nggak ada, gunakan adjective clause. Kemudian, ketika apositifnya hilang, usahakan teman-teman menghindari menggunakan kata kerja. Kecuali kata kerjanya itu didahului oleh konektor. Boleh. Makanya itulah yang dimaksud dengan adjective clause. Oke. Aman? Ada tanggapan? Sebelum lanjut ke soal. Oke, nggak ada tanggapan berarti sudah paham. Lanjut. Oke, ada permintaan contoh kalimatnya. Oke. Contoh kalimatnya gini. Sederhana aja ya.
Jadi subjeknya Jakarta yang menggunakan koma seperti biasa tidak dianggap sebagai subjek. Oke, ini cuma keterangan tambahan alias apositif, kemudian kata kerjanya is. Maka nantinya di soal kami sudah kirimkan linknya, cari subjek verb seperti biasa. Kalau ternyata di tengah-tengahnya blank dan ada koma, maka cari apositifnya. Seperti apa pola apositif? Dahulukan pola artikel. Kalau nggak ada, cari kemungkinan pola yang lain. Itu aja, Kak. Oke, silahkan lanjutkan.
Oke, nomor 1. Cari verb dulu atau subjek. Ternyata di sini ada 2 koma. Nah, ini verbnya ya. Teman-teman sisa cari subjek. Berarti yang benar adalah alpha. Oke, thank you Kariska. Lanjut nomor 2. Cari subjek verb. Nah, ini verbnya udah dapat. Becomes. Berarti antara subjek verb ada 2 koma. Nah, ini kata kerja juga. Di sini ada konektor. Nah, olehnya itu ketika ada satu konektor, maka komposisi atau jumlah verbnya akan menjadi 2. Ya kan? Nah, Anda tinggal cari apositif. Apositif ditandai dengan artikel. Ada nggak dipilih? Ternyata ada ya. Iya. 3. Of. Coret aja dulu. Itu cuma preposisi beserta objeknya. Di sini ada 2 koma lagi. Verbnya udah ada, maka ini jadi subjeknya. Apositif lagi-lagi guys. Cari apakah ada artikel. Nggak ada. Pilih dulu atau eliminasi dulu jawaban yang pasti salah. A positif tidak butuh verb. Oke, berarti yang paling tepat A atau Charlie. Charlie. Ya, ini salah satu bentuk A positif. Ketika ed diikuti preposisi, maka dia dianggap verb 3. Nah, ini kan masuk bagian dari A positif. Dan verb 3 bertemu preposisi. 4. D. Oke, subject verb dapat lagi. Anda sisa cari A positif. Ya, artikel ada ternyata. Oke, aman. 5. Subject verb. Ternyata komanya ada 1 di sini. Berarti usahakan cari koma lagi di sini. Oh, ini ada koma lagi. Berarti yang benar adalah alfa. Oke, Lihat koma. aman. Berikutnya 6. Komanya 1. Ada nggak di pilihan yang ada koma lagi? Nah, ini ada 2. Apakah salah satu dari 2 koma ini bisa cocok polanya sebagai positif? Delta. Ternyata. Ya. Oke, next. 7. D. Subject verb. D. Iya, A positif. 8. Koma ternyata ada 2. Verbnya form. C. Charlie ya. One of. Iya, betul. One of salah satu ciri-ciri non-phrase. Iya. 9. Contain. Ini subjeknya. D. Oke. 10. Teman-teman udah tahu konsepnya? River, D. Iya. A. Alpha atau delta. Kalau Anda menggunakan delta, one of. Berarti harus bendanya jamak. Tapi di sini tunggal. Ya kan? Nah, hati-hati. Jadi nampaknya delta bisa juga. Tapi karena one off teorinya itu harus bertemu benda jamak. Di sini masih tunggal. Gunakan aja pola yang biasa. Bisa ya? Oke, jadi kalau teman-teman menemukan 2 pola yang nampaknya semuanya bisa dipakai, berarti harus Anda teliti lagi, analisa lagi. Jangan sampai ada ketidaksesuaian di situ. Oke. Berikutnya, soal 9-10 tolong dijelaskan, Sir. Oke, yang pertama 10, verbnya udah ada.
Itu dulu Kak. Flows. Ya kan? Kemudian, karena verbnya sudah ada, maka pilihan yang ada verbnya coret aja dulu. Nah, lumayan. Anda sudah eliminasi pilihan Bravo dengan Charlie. Maka yang tersisa alfa delta. Kesamaannya ada koma. Di sini sudah ada koma 1. Nah, sehingga ketika antara alfa dengan delta dimasukkan, maka ada 2 koma. Berarti ini A positif. Nah, sekarang kalau menggunakan the, boleh, benda, one of juga bisa. Tapi dengan catatan one of itu bendanya harus jamak. Nah, di sini river, bendanya tunggal. Sampai di river ya, nggak boleh lewat setelah in-nya. Yang sebelum in, river. Ini nggak bisa one of river, rivernya tunggal. Maka jawabannya A. Walaupun 9, ya 9 sama Kak. Subject verb dulu, jadi jangan fokus ke A positifnya dulu, tapi tetap fokus subject verbnya dulu. Nah, dapat subject verbnya. Maka Anda boleh coret alfa, boleh coret bravo, karena semuanya menggunakan verb. Padahal A positif tidak memerlukan verb, kecuali ada konektornya. Ini ada konektor, tapi verbnya yang hilang. Nggak bisa juga kalau gitu. Makanya yang paling tepat adalah B. Aman ya? Oke, berikutnya link yang kedua. Ya, saatnya kerja soal Kak. Sudah ada linknya di grup.
Oke, nomor 1. Subjek verb seperti biasa, guys. United States. Verbnya had. Berarti semua pilihan yang menggunakan verb coret aja. Ternyata ada koma. Maka usahakan teman-teman pilih yang ada artikelnya ya. Oke, bravo. Next. 2. Subjek verb jelas sekali. Nah, berarti apositifnya yang hilang. Anda eliminasi dulu yang menggunakan pilihan yang berupa verb. Dan dahulukan yang menggunakan artikel. Dapatlah Charlie. Oke, nice. Berikutnya, subjek verb dulu guys. Agar teman-teman lebih yakin. Oh, nggak perlu lagi Anda cari subjek verb. Jadi by preposisi sampai koma. Maka by butuhnya objek. Nggak bisa menggunakan verb. Nah, semua pilihan yang menggunakan verb, coret aja. Berarti yang paling benar adalah by adopting no. Salah satu objek dari preposisi adalah gerund. Oke. Kok nggak bisa delta? Ini juga kan verb insert. Ya, nggak bisa karena ada adopt-nya. Adopt ini masih kata kerja. Preposisi tidak butuh verb, kecuali ada konektornya. Lanjut, di sini juga udah lengkap subjek verb. Maka semua pilihan yang verb coret dulu. Ya. Maka yang paling benar adalah yang mana? Bravo ya. Kenapa? Kalau Anda pilih Charlie, ini form masih berupa verb 1. Ini masih bisa menjadi verb. Ya, pilih yang berupa preposisi. Boleh kan tadi apositif berupa preposisi. Lanjut. Before, lagi-lagi before preposisi. Cari aja objeknya. Maka semua verb coret dulu. Oke, berarti yang benar adalah Charlie. Introduce ini juga kata kerja. Next. Nah, ini sudah lengkap juga ya. Nah, kalau sudah lengkap, Anda tinggal butuh objek. Ya, alpha. Kalau salahnya ada verb. Jadi, usahakan teman-teman pastikan jawaban yang pasti salah dulu. Next. Nah, ada verbnya. Ada koma sebelum verb. Di sini ada koma lagi. Berarti subjeknya udah apa? Verbnya udah. Langsung verb. Lanjut. Jelas sekali subjek verbnya. Hindari menggunakan verb. Berarti dahulukan menggunakan artikel. Apositif. Next. Consist of. Ini subjeknya. Semua verb coret dulu. It measures time, verb. Nah, yang mana yang tepat? Karena ini sudah artikel benda. Kalau Anda tambahkan lagi artikel, nah ini akan menjadi double. Supaya tidak double, maka diperantarai oleh preposisi. Ya, hati-hati ya. Oke, Charlie. Jadi kalau Anda mungkin kurang teliti tadi, oh ini 2 koma nih. Apositif. Verbnya sudah lengkap dengan subjeknya. Apositif ditandai dengan artikel. Langsung aja pilih itu. Tapi Anda lupa tadi bahwa ini masih ada kata di antara 2 koma tersebut yang berupa artikel. Gak bisa artikel langsung berpapasan artikel. Kecuali diperantarai dengan preposisi. Oke. Nomor 7. Kenapa bukan winner of? Ya. Oh, sorry. Ternyata verbnya sudah ada ya. Oke. Kurang teliti nih. Subjek, verbnya udah lengkap. Ya, harusnya bravo. Oke, good. Padahal tadi sudah dituliskan verbnya sudah ada. Kalau alpha kan verb juga, double verb nggak bisa. Begitu juga dengan delta. Ya, apositif menggunakan artikel. Lanjut. Nomor sebelumnya for ya. Nah, di sini help.
verb. Ini jadi subjek. Oke, sama-sama Kak Devi. Justru kami berterima kasih udah mengingatkan. Yang mana nih? Hindari dulu menggunakan verb. Apositif tidak butuh verb. Ya. Nah, ternyata kalau soal sebelumnya nggak boleh menggunakan one off. Karena prinsip one off itu harus benda jamak. Di sini justru Anda butuh one off karena bendanya jamak. Another harus bertemu benda tunggal. Maka yang benar adalah delta. Iya. Next. Tadi udah, apositif, langsung aja delta. Iya. Sama increases, maka alpha. Subject verb lengkap. The foundation. Maka langsung aja gunakan artikel. Dari menggunakan verb. Dia kan double verb, nggak bisa. Ya. Lanjut. Nah, preposisi. Karena di sini sudah ada objeknya, gunakan yang JR. Aman, alpha. Oke. Ada tanggapan, pertanyaan sebelum kita tutup? Berarti besok hadir lagi karena kita akan membahas mengenai pengecoh verb. Kalau 2 meeting yang telah berlalu ini mengenai pengecoh subjek. Baik itu apositif maupun preposisi objek. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya kira cukup dulu untuk malam hari ini. Thank you teman-teman atas atensinya. Selamat beristirahat and see you tomorrow. Bye. Sir. Yes, sir. Thank you. Oke, sama-sama.